Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Amma ba'du, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di perkumpulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkumpulan yang mengundang rahmatullah, perkumpulan yang mengundang daripada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkumpulan yang terangkatnya dari segala derajat menuju kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perkumpulan zikir dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmahnya kepada kita sekalian yang hadir. Dan semoga perkumpulan pada malam hari ini yang diacarakan di rumah Sahibul Bait Saudara Fahmi, semoga Allah berkahi, Allah singkirkan daripada segala musibah dunia dan juga musibah akhirat terhadap keluarganya dan juga terhadap kita dan juga terhadap masyarakat muslimin muslimat dan mukminin mukminat sekalian yang berada di kampung ini dan seluruh di antara min masyarikil ardi ila magharibiha. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah kenikmatan yang mana suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan daripada naungan ilahi, yang mana di yaumil qiyamah tiada naungan terkecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perkumpulan-perkumpulan yang menyeru Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga janji yang telah diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mereka yang akan duduk dekat bersama aku di hari kiamat, yaitu mereka yang memperbanyak bersalawat atas namaku. Dan dengan sebab inilah semoga Allah mendekatkan kita, Allah mengumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini adalah kemuliaan yang tidak bisa dihitung dari berbagai macam manapun, yaitu kemuliaan dan kenikmatan Islam, kemuliaan dan kenikmatan iman, dan kemuliaan kenikmatan ketika kita mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Semoga niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita mengambil berkah daripada Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam karangan kitabnya Risalatul Muawanah, yang semoga wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membahas daripada karangan beliau Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semoga Allah turunkan cahaya terhadap hati kita sekalian. Allah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kuat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti daripada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bitajdidil wudu likulli fariidah wajtahidu alla tazala ala taharah. Hendaknya kamu bitajdidil wudu likulli fariidah, memperbaharui wudu di setiap yang fardu. Bitajdidil wudu likulli fariidah, hendaknya kamu memperbaharui wudu di setiap yang fardu. Wajtahid alla tazala ala taharah, dan bersungguh-sungguh untuk menjaga daripada taharah, kesucian, menjaga wudu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-wudu ala al-wudu itu seperti nurun ala nur. Jadi kita misalkan zuhur masih memiliki wudu, belum batal, masuk waktu asar, walaupun belum batal, ya sah salatnya selama tidak batal, memenuhi daripada syaratnya. Namun di sini Imamul Haddad memberikan sesuatu ilmu kepada kita sekalian dengan memperbaharui wudu walaupun belum batal. Itu seperti cahaya, ditambahkan cahaya lagi maka akan semakin terang. Karena perbuatan ini adalah perbuatan para salafun salih, selalu memperbaharui wudu dari sesuatu yang fardu tentunya. Kenapa? Karena bertambah cahayanya. Wajaddidil wudu kullama ahdatha, dan juga memperbaharui wudu di setiap engkau ini hadas. Mau hadas kecil, mau hadas besar, ya, kita perbaharui, harus kita sucikan diri kita dengan wudu. Mau kecil mau besar, ini orang-orang yang menjaga wudu ini luar biasa. Maka kata Imamul Haddad mengutip di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal wudu silahul mu'min, sesungguhnya wudu itu adalah senjata atau pelindung, senjatanya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Wa mata kana silahu hadira lam yatajasiril adu ala dunuwi minka. Wa mata, dan kapan saja kana silahu hadira, senjata itu siap,
lam yatajasiril adu ala dunuwi minka, maka tidaklah mampu seorang musuh itu mendekat daripadamu selama dia menjaga wudu. Ini daripada keutamaan wudu. Silahul mu'min al-wudu daf'ul bala. Wudu pun penolak daripada segala musibah. Menjaga wudu kesucian. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsak. Dan apabila musibah datang padamu dan engkau tiada memiliki daripada kesucian atau wudu, fala talumanna illa nafsak. Jangan kau salahkan yang lain terkecuali dirimu sendiri. Kenapa? Karena lepas dari kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan wudu. Maka banyak hadis yang menceritakan daripada keutamaan wudu di dalam riwayat Sahihul Muslim. Idza tawadda'a al-'abd al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu, apabila seorang hamba yang muslim itu berwudu atau yang mukmin, ketika dia membasuh daripada wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya itu dari kulla khati'ah, keluar dari berbagai macam kesalahan, kejelekan ini keluar dari wajahnya. Yang mungkin lihat yang enggak, mungkin dia banyak dosa itu di wajahnya, dia melihat sesuatu aurat atau apapun, maka nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' atau ma'a akhiri qatril ma'. Itu dosa atau kesalahan itu keluar mengalir ketika kita membasuh wajah kita dengan wudu. Makanya kata Imamul Haddad dikatakan, wa mata kana silahu hadiran lam yatajasiril adu 'ala dunuwi minka. Jadi orang yang memperbagus wudunya itu diruntuhkan dosanya dan kesalahannya. Dari setiap bekas tetesan air wudu itu keluar dosanya, dan pada saat itulah musuh tidak mendekat. Maka diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh paman Nabi Imam Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, barang siapa yang sebelumnya dia tidur dia berwudu, maka para malaikat menjadi selimut dalam tidurnya, dan ketika dia terbangun para malaikat itu mendoakan daripada dosanya sampai Allah mengampunkannya. Dan diriwayatkan yang lain, Allah membangkitkan nanti di yaumil qiyamah di antara ruh-ruhnya manusia, dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana ia dahulu di dunia dicabut. Kalau dicabutnya dalam keadaan menjaga wudu, maka ia terbebas dari kesalahan. Kenapa? Karena terbangunnya dalam keadaan berwudu ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah. Dan lebih-lebih lagi ketika dicabutnya dia sedang rindu terhadap Nabi Muhammad. Ada yang dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan sujud. Memang dahulunya wafatnya dalam keadaan sujud. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bermaksiat, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena ketika dicabut ruhnya itu, nyawanya itu dalam keadaan bermaksiat. Semoga kita diselamatkan dari ini semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, maka berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati
gharran muhajjalina min atharil wudu. Maka Abu Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya umatku itu dipanggil di hari kiamat, dipanggil gharran muhajjalina min atharil wudu. Itu wajahnya putih, bercahaya bersih. Kenapa? Karena bekas daripada cahaya wudunya ketika dia di dunia taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diruntuhkan dosanya, itu kan dijadikan Allah wajahnya gharran muhajjalin min atharil wudu. Maka kata Nabi berkata, "Faman istata'a minkum an yutila gharratahu falyaf'al." Barang siapa yang kepengen cahayanya itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilebarkan, dipanjangkan, maka jagalah wudu itu. Katanya, niscaya Allah akan membangkitkan dalam keadaan bercahaya karena sebab cahaya wudunya. Beruntunglah orang-orang yang menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru wudu, belum yang lain. Indahnya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad jaa ar-rajul ila Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan benar-benar telah datang seorang laki-laki kepada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, yas'aluhu an yu'allimahu al-kimia. Ini seorang laki-laki bertanya kepada Syekh untuk diajarkan ilmu kimia. Ilmu kimia itu ilmu sesuatu yang misalkan besi dirubah jadi emas, itu al-kimia dibilang. Fa amruhu syekh ay yuqima indahu sanatan syartu alaih an yatawadda'a kullama ahdatha wa yusalli rak'atain. Maka Syekh Imam Asy-Syadzili memerintahkan kepada seseorang, ada orang datang namanya Imam Asy-Syadzili, minta ajarin ilmu bagaimana caranya biar supaya ini besi berubah jadi emas. Imam Asy-Syadzili memiliki hati yang luar biasa, karimahnya, akhlaknya, tidak ditolak ini orang. Maka Imam Hasan Asy-Syadzili memerintahkan kepada orang tersebut, fa'amruhu syekh ayyuqima indahu sanatan, disuruh tinggal di rumahnya itu, di aulanya, di pondokannya itu selama 1 tahun. Persyaratannya syartu alaih, syaratnya kepada orang yang mau belajar, kata Imam Asy-Syadzili, ayyatawadda'a kullama ahdatha wa yusalli rak'atain. Ini disuruh jaga wudu dari hadas. Dari setiap hadas ini orang diajarin ilmu untuk jaga wudu. Terus yang kedua, wa yusalli rak'atain, salat 2 rakaat, yaitu salat syukur wudu. Wa wa'adahu ta'lim ba'da dzalik. Nah, orang udah ceritanya udah lama belajar nih Imam Asy-Syadzili. Falamma kamulat as-sanatu, dan ketika telah sempurna daripada 1 tahun. Ini ceritanya seorang laki-laki, dhahabu dzalikar rajul ila bi'ari, pergi ke sumur ngambil air, yastaqi minha ma, ia mengambil air ke sumur. Fatala'at dalwu mamlu'an. Kalau dulu itu nggak ada mesin jet pump, mesin air nggak ada, timba dulu. Makanya di sini bahasanya dalwu. Fatala'at dalwu mamlu'an dhahaban aw fiddah.
Ketika nih orang laki-laki itu timbak naik ke atas, ditarik ke telu, itu timbak mamlu'an zahaban, penuh dengan emas. Penuh dengan emas atau fiddah. Ini terjadi 3 kali. Maka fasabbahu fil bi'ri, maka seorang laki-laki ini membuangnya dalam lagi sumur. Yang dia butuhkan bukan emas, melainkan air buat wudu. Kenapa? Karena dia setelah hadas ingin memperbaharui, mencucikan tubuhnya dengan wudu. Dia nggak sadar, dulu dia datang pertama kali kepengen besi berubah jadi emas. Tanpa dia sadari, selama 1 tahun dia menjaga wudu, maka Allah berikan kelebihan air, dia tampakkan tanpa dia sadari berubah jadi emas 3 kali berturut-turut. Kalau kita nimba, kita mau sholat atau mau jaga wudu, nggak taunya pas di ember yang kita tarik emas, kira-kira wudunya ntar dulu tuh. Tapi kalau zaman Imam Hasan Adzili radhiyallahu anhu arda, ini orang menjaga amanat gurunya karena pengen bisa dijaga. Kalau disuruh gurunya jaga wudu, ya jaga wudu, kan gitu. Dia jaga wudu, terus belum sholat dua rakaat, sholat syukur wudu, itu harus dijalankan, jangan sampai tinggal. Maka ketika dia ngambil air, dia mau jaga wudu, mau berwudu, fatala'at dalwu mamlu'an dhahaban aw fiddah. Itu bukannya air yang naik ketimbaan, malah emas, ya, atau perak. Maka di fasabbahu fil bi'ri, maka dilemparkan itu ke dalam sumur lagi sampai 3 kali. Zuhdan fi, ini orang zuhud, nggak diambilnya, tetap berpegang teguh kepada gurunya untuk menjaga daripada wudu. Dia yang dia butuhkan adalah air. Wajah ila syekh fa akhbarah, dia bilang. Maka datanglah kepada syekh mengabarkan berita yang dahulu. Ingat, udah 1 tahun. Qad sirta al-an kullaka kimia. Ya. Dulu dia belajar kepengen besi jadi emas, tanpa dia sadari air berubah jadi emas. Maka semuanya dengan mengikuti kajian-kajian Imam Asy-Syadzili daripada syariatul mutahharah, daripada tauhidnya, daripada tariqahnya, daripada tasawufnya, sehingga bersilah hatinya dari keinginan-keinginan dunia, sehingga wa nasabbahu da'iyan ilallahi ta'ala, sehingga dilantiklah oleh Imam Abu Hasan Adzili rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah sebagai da'i ulama besar. Kedatangnya padahal apa? Pengen kaya nih, besi berubah jadi emas, ya, cuman jaga wudu doangan, la ilaha illallah dia tampakkan tanpa dia sadari. Karena sebab menjaga amanah dari gurunya, dia mau belajar bisa ilmu kayak begitu, yang dia dapat lebih dari itu. Itulah keuntungan orang-orang yang duduk bersama orang-orang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika kejadian Khalid bin Walid, ketika berjalan kakinya tergilir, sakit Khalid bin Walid ini, berjalan susah. Maka di antara sahabat yang lain, ya Khalid, kenapa kakimu sakit, nggak bisa berjalan? Penyembuhnya cuma 1, Khalid. Dia bilang, siapa makhluk yang paling kau cintai? Langsung spontan, huwa Muhammad Habibi. Ketika dia menyebut nama Muhammad dengan cintanya di dalam hatinya, maka kaki yang terkilir itu langsung hilang, sembuh. Inilah keutamaan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ketika ada di hatinya, maka tertolaklah berbagai macam musibah. Bagaimana ketika seorang yang dimuliakan oleh Allah kita sebut-sebut di dalam hati kita, dan kita salawatkan kepadanya, dan kita mengucapkan salam kepadanya, apa yang terjadi? Tanzilur rahmah,
wal maghfirah wal sakinah wal inayah wal hidayah. Allah, banjir tumpah, semakin banyak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin dekat kita akan suatu perjumpaan yang suatu saat yang akan kita pertemukan. Dan tidak ada perjumpaan yang paling menakjubkan di antara barat dan timur ketika berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Bilal bin Rabah tidak lama berjumpa dengan Rasulullah daripada perkampungan halamannya Madinah dari Syam. Sudah tidak lama berziarah, maka dimimpikan oleh Nabi, wahai Bilal, tidakkah engkau rindu kepada aku? Ditegur orang yang cinta sama Nabi, ditegur langsung. Sayyidina Bilal nangis. Begitu juga Sayyidina Thawban, orang-orang yang menyimpan kemuliaan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah hidup mereka di dunia dan akhirat disia-siakan. Bahkan di alamul barzakh mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kebahagiaan dan kenikmatan kita di dunia dan di akhirat dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pembahasan pada malam hari ini membuat kita semakin kuat dan semangat untuk membangun antara niat kita, iman kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kuat dan bercita-cita untuk selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan daripada bacaan qiraatul Quran, menghidupkan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan daripada apa yang dilarangnya yaitu maksiat dan dosa, dan kita hiasi hari-hari kita selalu dengan zikir, dengan salat duha di waktu pagi, dan semoga dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka inilah keberkatan kehidupan kita di dunia akan mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya di dunia, bahkan ketika sakaratul maut Allah berikan ketentraman, kebahagiaan. Dan juga ketika di malam pertama, di malam kubur, Allah berikan ketentraman bagi orang yang mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai sunnah Nabi Muhammad, mengikuti orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam hari ini Allah kabulkan niat dan hajat kita. Kita doa bersama-sama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan kita, dari segala kelemahan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, waghfir lana wa limasyayikhina wa limuallimina lidhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ampuni setiap dosa kami ya Rabb, ampuni setiap maksiat kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah, lahir dan batin ya Allah. Kami adukan setiap kelemahan kami dalam berbuat taat ya Rabb. Kami adukan setiap kelemahan kami dalam berbuat taat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami penuh dengan dosa dan maksiat. Siang kami penuh dosa dan maksiat, malam kami penuh dosa dan maksiat, baik yang dilihat oleh saudara kami maupun yang tiada dilihat oleh saudara kami. Namun Engkau maha menyaksikan setiap perbuatan kami, baik lahir maupun batin. Ya Allah, setiap mata kami memandang terdapat maksiat,
Ya Allah, setiap pendengaran kami mendengar terdapat maksiat, setiap kedua tangan kami terdapat maksiat, langkah kaki kami terdapat maksiat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Rabb. Hati kami penuh dengan maksiat, penuh dengan kesombongan, penuh dengan riya, penuh dengan ujub, penuh dengan namimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sucikan hati kami dan tubuh kami dengan pengampunan-Mu, wahai Allah. Sucikan dan berikan pengampunan terhadap kami. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Inna kunna minaz zalimin. Inna kunna minaz zalimin. Janganlah Engkau hisab dosa kami ya Rabb. Janganlah Engkau hisab mata kami ya Allah. Janganlah Engkau hisab mata kami dengan dosa atau dengan maksiat. Ya Allah, janganlah Engkau hisab kami zahir dan batin kami dengan maksiat, namun hisablah kami dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jika Engkau menghisab kami dengan berbagai macam keburukan atas dosa kami dan maksiat kami yang kami perbuat, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, niscaya kami akan rugi dan celaka, dan celaka tiada akan pernah selamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan risaukan kehidupan kami, jangan risaukan keadaan kami dengan dosa dan maksiat kami. Sungguh rahmat-Mu sangatlah luas ya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Engkau yang mengajarkan kepada kami, janganlah kalian berputus asa atas rahmat-Mu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Engkau menjanjikan kepada hamba-hamba-Mu bahwasanya Engkau akan mengampuni daripada setiap dosa yang mereka perbuat ya Rabb. Pada malam hari ini kami bertaubat dari setiap dosa dan maksiat kami, dari setiap pandangan kami, dari setiap pendengaran kami, dari setiap hati kami, dari setiap lidah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sangat takut dan risau yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Isra dan Mi'raj mengabarkan kepada kami, ya Allah, di antara mereka ada yang menggunting-gunting lidah mereka karena disebabkan menggunjing atau menggibah saudaranya. Ada di antara mereka yang selalu memukul daripada kepalanya, yang dibentur-benturkan kepalanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karena disebabkan maksiat mereka, karena kedurhakaan mereka kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selamatkan kami dari ini semua ya Allah. Selamatkan kami dari ini semua ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah pada malam hari ini adalah malam taubat kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah malam hari ini adalah malam taubat kami kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan ruku dan sujud, dalam keadaan qiraatul Quran, dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan qiyamul lail, dalam keadaan sujud, dalam keadaan duha, dalam keadaan fisabilillah. Janganlah Engkau wafatkan kami dalam keadaan bermaksiat ya Rabb. Yang sebagaimana Engkau membangkitkan di antara hamba-hamba-Mu, sebagaimana apa yang telah Engkau berikan ketika ajal mereka dicabut. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kami ya Rabb, di alamul barzakh ya Rabb, Engkau mengetahui keadaan mereka. Ampuni dosa mereka dan kesalahan mereka. Jadikan perkumpulan pada malam hari ini adalah pahala untuk mereka ya Rabb. Perkumpulan pada malam hari ini jadikanlah aliran pahala untuk mereka, orang tua kami ya Allah. Gembirakan ruh mereka dengan pahala demi rahasia majlis Rasulullah, demi rahasia
sampaikan salam kami, sampaikan salam kami kepada ruh orang tua kami dengan kemuliaan pahala dan kemuliaan munajat pada malam hari ini. Tenangkan ruhnya ya Rabb, tenangkan ruhnya ya Allah, bahagiakan ruhnya ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah Engkau tutup pintu rahmat untuk kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Ya Allah, kami tidak mengetahui di mana kami akan wafat, entah di jalankah, entah di dalam rumahkah, entah di dalam keadaan apapunkah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui keadaan kami. Pastikan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan malam pertama kami wafat, malam pertama kami dikubur. Ya Allah, Engkau telah ringankan dari berbagai macam pertanyaan, melainkan Engkau telah berikan cahaya di dalam kubur kami, melainkan Engkau telah melapangkan kubur kami, melainkan Engkau telah menyinari kubur kami. Engkau jadikan taman-taman surga kubur kami. Jadikan malam pertama kami bersama Rasulullah. Jangan Kau lihat, Kau perlihatkan ya Rabb neraka ya Allah di kubur-kubur kami, yang mana kami tidak sanggup untuk melihatnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari bahwasanya seluruh gunung yang ada di muka bumi, jikalau Engkau lemparkan ke dalam neraka Jahannam, maka tiada sedikit pun yang terutuh, melainkan mereka leleh karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kami ya Allah yang terlapisi kulit, daging, tulang dan darah? Kami tidak kuat ya Allah untuk masuk ke dalam neraka-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah doa kami, terimalah munajat kami, terimalah taubat kami. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang selamat dari fitnah kubur, orang yang selamat dari siksa kubur, orang yang selamat dari yaumil hisab, orang yang selamat dari fitnah dajjal. Ya Allah, selamatkan kami, istri kami, anak-anak kami dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, jangan pisahkan di antara kami ya Rabb kelak di yaumil qiyamah. Dengan rahmat-Mu ya Rabb, dengan naungan rahmat-Mu ya Allah, bersatu padu di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera guru-guru kami ya Allah. Jangan pisahkan di antara kami, jangan pisahkan di antara perkumpulan kami di yaumil mahsyar, terkecuali perkumpulan ini menjadi saksi yang mulia ya Rabb, menjadi syafaat yang mulia ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, beri kami hidayah, beri kami taufik, dan juga saudara-saudara kami yang terjebak dalam narkotika, dalam perjudian, dalam narkoba, dalam perzinahan, yang terjebak dalam musibah, maksiat dan dosa. Undang mereka dengan hidayah ya Allah, undang mereka dengan hidayah ya Allah, undang mereka dengan hidayah ya Allah, undang mereka dengan hidayah ya Allah. Kasihani mereka ya Allah. Irhamna wal muslimin, wa'fu 'anna wal muslimin, wa farrij 'anna wal muslimin. اللهم ارفع من البلاء والوباء والفحشاء والقحط والحمى والظلم جميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا الشر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت، آجلا غير آجل، في عافية وسلامة، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين،
birahmatika ya arhamar rahimin. Tidaklah selesai ini majlis ya Rabb, terkecuali Engkau telah ampuni dosa kami, Engkau telah ampuni setiap kesalahan kami. Ya Allah, rubah keadaan kami, rubah keadaan kami. Ya Allah, rubah keadaan kami dengan sebaik-baik keadaan. Ya Allah, angkat segala permasalahan kami dunia dan akhirat. Angkat segala kesulitan kami dunia dan akhirat. Singkirkan segala bala dan musibah dunia kami dan akhirat kami. Lindungi kami dari ini semua ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Tidaklah selesai ini majlis ya Rabb, Engkau telah angkat, Engkau telah terima niat dan hajat kami, Engkau telah kabulkan segala doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbana tarafna bi annana tatarafna bi annana asrafna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. العفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.